Doa mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Di lain riwayat dijelaskan bahwa Al-Fatihah, pahala Al-Fatihah seperti pahala 2/3 Al-Quran. Sabda beliau lainnya, aku diberi 4 perkara dari khazanah arsy ilahi yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan Al-Kautsar. Dari Syekh Hasan Basri rahmatullah alaih, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Fatihah seolah-olah membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran yang mulia. Suatu riwayat menyebutkan bahwa iblis menangis meratap dirinya dan menaburkan debu di atas kepalanya ketika terjadi 4 peristiwa, yaitu 1. Ketika ia dikutuk, 2. Ketika ia dicampakkan dari langit ke bumi, dan 3. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, dan 4. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Syekh Sa'bi rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahwa seorang telah mendatanginya dan mengadukan pinggangnya yang sakit ginjal. Syekh Sa'bi rahmatullahi alaihi berkata, bacalah asasul Quran, lalu tiupkanlah ke tempat yang sakit. Tanya orang itu, apa asasul Quran itu? Jawab Syekh Sa'bi rahmatullah alaih, surat Al-Fatihah. Dijelaskan dalam kitab Masyaikh ke Amal Mujarab bahwa surat Al-Fatihah adalah Ismul Azam. Untuk tujuan apa saja? Al-Fatihah dapat dibaca dengan 2 cara. Yang pertama, membaca Al-Fatihah di antara sholat sunnah qobliyah subuh dan fardu subuh dengan menyatukan mim dari Bismillahirrahmanirrahim dengan lam dari Alhamdulillah sebanyak 41 kali selama 40 hari. Insya Allah keinginannya akan terkabul. Jika diperlukan untuk orang yang sakit atau terkena sihir, maka tiupkan ke atas air lalu diminumkan kepadanya. 2. Membaca surat Al-Fatihah pada hari Ahad pertama awal bulan antara sholat sunat qabliyah subuh dan fardu subuh, tanpa menyambungkan mim dari Bismillahirrahmanirrahim dengan lam dari Alhamdulillah sebanyak 70 kali. Kemudian setiap hari dibaca pada waktu yang sama. Setiap hari dikurangi 10 hari, sehingga pada hari ke-7, hari Sabtu, tinggal dibaca 10 kali. Jika tujuannya telah tercapai, maka permulaan bulan akhirilah pembacaannya. Jika belum, ulangilah pada bulan kedua hingga bulan ketiga. Lalu tulislah Al-Fatihah di mangkuk porselin tembikar dengan campuran air mawar, kasturi, dan minyak zafaran. Kemudian tuangi air, lalu minumkan kepada si sakit selama 40 hari. Ini mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang sudah menahun. Sedangkan untuk sakit gigi, sakit kepala, dan sakit perut cukup dengan 7 kali membaca Al-Fatihah, kemudian tiupkan ke tempat yang sakit. Semua ini dikutip dengan ringkas dari kitab Mazahirul Haq, yang artinya amalan yang berdasarkan pengalaman juga dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, seperti pengalaman seorang sahabat yang mengobati sakit karena digigit ular dengan membacakan Al-Fatihah 7 kali dan ditiup. Begitu juga seorang sahabat Sayyidina Ala ibnul
Hadrami radhiyallahu anhu membaca asma-asma Allah Subhanahu wa taala tertentu sebelum berjalan di atas lautan Bahrain bersama pasukannya. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu pintu langit pada hari ini terbuka yang sebelumnya belum pernah terbuka sama sekali. Dari dalam pintu itu turun malaikat dari dalam pintu itu turun malaikat. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ini ada satu malaikat turun yang belum pernah turun sama sekali. Malaikat berkata, aku memberimu kabar gembira mengenai dua nur yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum kamu. Pertama, surat Al-Fatihah, dan kedua, surat ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang kedua, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang artinya surat ayat 285 sampai 286. Kedua surat ini disebut sebagai nur karena pada hari kiamat keduanya akan berjalan di hadapan para pembacanya. Masya Allah.